Oke, mari kita lanjut lagi baca berita politik dan hukum. Di kesempatan sebelumnya, kalau kalian mengikuti video saya, itu ada video tentang Supriyani tadi ya. Hari ini saja saya buat video banyak sekali. Ini yang ketiga ini. Yang kemudian nanti soal suap yang diduga dilakukan oleh Ronald Tanur ya. Kasus pembunuhan itu. Suap kepada kasasi. Ini politik dan hukum di halaman kedua, guys. Ini sudah standarnya Kompas ya. Jadi halaman kedua itu mesti selalu politik dan hukum. Itu penting untuk dibahas di negeri ini dan bukan dibahas, disampaikan informasinya dan kita harus tahu gitu. Dan kemudian penting juga dibahas di YouTube saya. Kenapa begitu? Politik dan hukum itu kita hidup di dalam diskursus itu. Semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu berdasarkan atau melalui hukum dan politik. Mari kita lihat lembaga legislatif ini, berita tentang lembaga legislatif. Judulnya tiada batasan, politisi bisa puluhan tahun duduk di parlemen. Kita lihat dulu apa psikologis dari judul ini. Si penulis pasti menginginkan adanya perputaran yang cepat agar ada warna baru dan ada semangat baru, ada orang baru, ada pergantian, regenerasi dan sebagainya. Banyak sekali alasan yang bisa dirasionalkan supaya psikologi terbaliknya atau makna terbalik dari sini adalah agar dibatasi, gitu kan? Tiada batasan artinya diminta agar dibatasi kekuasaan politisi gitu. Mari kita lihat dulu judul ini gitu. Judul ini menarik dan itu kenyataannya memang begitu ya. Jadi orang legislatif itu bisa berpuluh-puluh tahun duduk di parlemen itu gitu. Dan apa hasilnya ya nggak ada. Orang lama yang menang ya orang lama juga yang jadi gitu. Orang cara lama juga yang dilakukan gitu. Cara lama itu apa? Yaitu politisi cenderung memperkaya diri, memperkaya kelompoknya dan sebagainya. Di tahun-tahun pertama dia mengumpulkan uang untuk kembalian modal dan setelah modal kembali dia mengumpulkan uang lagi untuk kampanye selanjutnya. Dan ya begitu kira-kira perputaran tali setan itu. Jadi dan kita juga masyarakat kita masih dalam pengertian masih dalam uji coba ya yang sudah puluhan tahun sebenarnya dalam negara demokrasi tapi mau apa mau dikata gitu ya bahwa orang-orang yang berani apa namanya dalam pengertian gini negara demokrasi itu menganjurkan atau membuka kemungkinan dialek itu terjadi. Tapi ternyata masyarakat kita tidak suka dialektika gitu, tidak suka diskusi gitu. Ada yang berkata kotor itu langsung dilaporkan dan sebagainya itu ya. Padahal di dalam diskursus dialektika perkataan baik dan tidak baik itu statusnya sama itu. Asalkan jangan menyentuh orang itu dalam mengerti telunjukmu tidak mengenai hidung seseorang. Tapi kita negara yang etikanya itu lebay gitu ya. Kita jalan di depan orang tua saja, orang yang lebih tua kalau tidak menunduk atau tidak membungkuk sedikit itu dianggap tidak sopan. Ya begitulah etika kita di negara kita. Bahkan adab itu dimulia-muliakan di negara kita. Biar tidak berilmu asalkan beradab. Oke, oke, supaya tidak terlalu jauh kemana-mana, mari kita lihat. Tiada batasan politisi bisa puluhan tahun duduk di parlemen. Dan ini keluhan kita ya. Mari kita baca. Tahukah Anda, kita lihat di paragraf pertama ini, bahwa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjadi karir seumur hidup. Setahu saya tidak. Dia per 5 tahun diganti. Atau setidaknya setara dengan presiden
kedua RI Soeharto yang menjabat selama 32 tahun, selama 7 periode masa jabatan. Tengoklah sejenak Senayan saat ini. Ada politisi yang sudah 34 tahun, artinya dia mengalahkan Soeharto, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR melebihi masa jabatan Presiden Soeharto. Dia adalah Muhyiddin Muhammad Said, fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Dapil Sulawesi Tengah. Ia sudah berkantor di Senayan sejak 1992. Ya, seorang politisi akan menjawab pertanyaan ini. Ya, kalau mereka masih relevan ya bagaimana tidak mungkin dipilih kembali gitu kan. Jadi rakyat kita itu sebenarnya mereka itu dapat keuntungan sedikit saja. Itu sudah cukup menjadi kepercayaan. Walaupun korupsinya besar-besaran terserah, yang penting pembangunan ada, bansos jalan dan sebagainya, itu masyarakat itu akan percaya. Walaupun tidak ada kemajuan signifikan tentang pendidikan, tentang lain sebagainya gitu ya. Asalkan mereka pada apa namanya keuntungan-keuntungan yang umum seperti yaitu tadi jalan dan kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan seterusnya, itu sudah cukup menjadi kepercayaan. Dan kita ke depan harus lebih cerdas lagi gitu ya. Atau bisa jadi kenapa dia dipilih sampai 34 tahun menjadi parlemen atau menjadi anggota DPR. Ya karena memang mungkin tidak ada yang lebih baik dari dia. Itu kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga, tidak ada calon yang lebih kaya dari dia. Mungkin jawaban yang ketiga lebih tepat ya. Diawali dengan menjadi anggota MPR dari kelompok utusan daerah Sulawesi Tengah pada 1992 sampai 2004. Kemudian dilanjutkan menjadi anggota DPR dari Partai Golkar hingga saat ini. Ia sudah 5 periode duduk di DPR sejak tahun 2004 hingga 2029. Total 35 tahun ia berada di parlemen. Ada lagi Guru Soekarno putra Presiden Soekarno itu menjadi anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Sejak tahun 92 hingga 2024, 30 tahun guys. Disusul Agun Gunanjar, saudara dari Partai Golkar yang menjadi anggota DPR sejak tahun 1997 hingga saat ini atau setidaknya 27 tahun 19 hari. Selain itu, ada pula yang sudah menjabat sebagai anggota DPR selama 25 tahun atau lebih dari 20 tahun. Sebut saja Ferdiansah dari Partai Golkar serta satu Urip dan Mindosianipar dari PDIP. Demikian pula di Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ada yang berkali-kali terpilih jadi anggota DPR seperti GKR Hemas, Maria Goretti, dan Abdullah Puteh. Hanya ditemukan beberapa politisi yang tak lagi menjadi anggota DPR karena mengikuti kontestasi lainnya pada pemilu 2024. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang menjadi anggota DPR sejak periode 99 sampai 2004 hingga periode 2019-2024. Baru pada pemilu 2024 kemarin dia maju di pemilihan presiden. Kalau enggak mungkin dia juga jadi, tapi dia tetap aja di ini kan di pemerintahan jadi apa sekarang, Menko Kebudayaan apa. Di persoalan KMK tidak ada batasan berapa periode seorang wakil rakyat. Ya, ini problem dan ini fakta terjadi di negara kita itu ya. Kenapa kemudian orang protes? Itu yang saya sampaikan tadi. Orang protes atau tulisan ini muncul psikologinya adalah mereka
bekerja di sana itu tidak signifikan itu. Mungkin ada keluhan-keluhan kecil yang apa ya, mereka itu hanya untuk memperkaya diri. Sementara legislatif itu adalah wakil rakyat. Tapi kalau kita mau berpikir terbalik, kenapa dia terpilih lagi ya? Karena rakyatnya juga sebenarnya pemimpin itu mewakili cara rakyat berpikir. Yang hari ini kita juga bisa lihat kan di antara Presiden Prabowo dan wakil siapa Gibran Raka Buming Raka itu mewakili karakter kita sebenarnya, karakter pejuang dan karakter yang juga ada kaitannya dengan dinasti. Tapi mudah-mudahan kawin ya, mudah-mudahan kawin dan menjadi terobosan-terobosan yang luar biasa ke depan. Itu ya, kita tidak bisa kritik lebih jauh terkait ini karena anggota DPR itu mereka jualan suara, kita ambil itu dan kita jual suara kita, ya mereka terpilih ya, artinya ya sudah gitu loh. Ke depan kalau mereka tidak ingin dipilih lagi ya kita jangan pilih gitu. Tapi masalahnya yang baru-baru itu kan tidak ngerti keinginan kita, yang lama-lama kan lebih ngerti bahwa kita itu lebih ingin diberi 200.000 daripada hanya janji palsu. Paling tidak kalau kita diberi janji palsu, kita dapat untung 200.000. Itu lebih rasional. Jadi politik uang dan kita menerima uang kemudian kita memilih mereka, itu pilihan rasional masyarakat kita daripada tidak dapat apa-apa kan gitu. Kita berpegang pada idealismenya dan tapi ternyata ya repot. Jadi memang di Indonesia itu tantangannya untuk menjadi pemimpin bukan hanya sekedar punya kemampuan intelektual dan ideologi yang kuat, yang tangguh, tetapi juga memiliki keuangan. Jadi pengorbanannya berkali-kali, bukan hanya menderita di dalam mempertahankan ideologi, tapi juga menderita kemiskinan setelah dia terpilih. Selanjutnya adalah perjuangan hidup untuk mati. Oke, terima kasih. Ya. Wassalam.